Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain, sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia. Kemarin kita mendapatkan kabar duka, yaitu bahwa Al-Mukarrom Kiai Haji Said Agil Sirot sudah dinyatakan positif COVID-19 dan beritanya juga sudah bisa dengan mudah kita lihat baik di YouTube, di berita online, di televisi, dan sudah dinyatakan beliau dirawat intensif di salah satu rumah sakit ya, dan beliau minta bantuan doa kepada kita umat muslim, khususnya warga Nahdliyin ya, agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, segera diberikan kesembuhan, dan segera bisa kembali memimpin Jam'iyah Nahdlatul Ulama, rumah besar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang ingin kami tanggapi ya, bahwa berita tentang beliau itu yang terinfeksi atau terpapar COVID-19 ternyata ada beberapa masyarakat yang justru bukannya mendoakan baik, mendoakan segera sembuh, ya, mendoakan agar beliau diberikan kesehatan, panjang umur, malah ada yang mendoakan jelek, malah ada yang mencaci maki, malah ada yang nyinyir, nyindir dan sebagainya ya. Ini yang perlu kami luruskan. Jadi ayolah kita ini jangan terbawa dengan kebencian kepada siapapun, termasuk kepada beliau ya. Apalagi beliau adalah salah satu tokoh ormas Islam ya, apalagi sedang sakit, masih sempat-sempatnya Anda ini ya mencaci, mencibir, dan banyak ini ya di beberapa komentar-komentar, baik itu di grup WhatsApp, di YouTube, di Facebook, Instagram. Saya ambil salah satu contoh saja ya, dari sekian banyak ini ya. Semoga insaf dalam sakitnya, tidak lagi melecehkan jenggot dan cadar, tidak lagi terima amplop coklat. Ini menurut saya berlebihan lah ya. Mestinya kan semoga insaf cukuplah ya, semoga sembuh ya. Jadi jangan terus kemudian mengungkit-ungkit sesuatu yang bisa jadi beliau sudah tidak lagi berpikiran seperti itu. Kita tidak tahu ya. Jadi kita ini sama-sama tidak tahu. Ya, bisa jadi hari ini baik, besok berubah jadi jahat, besok berubah lagi jadi baik. Yang kita hukumi yang saat ini. Kita tidak tahu lah akhir dari ujung perjalanan hidup kita ini. Ya, bisa jadi awalnya mungkin dia ini jelek, tapi di ujungnya menjadi husnul khotimah, bertobat, diterima tobatnya oleh Allah. Allah yang maha tahu, kita tidak tahu. Ya, jangan menghakimi ya, jangan menghakimi. Bisa jadi baik di ujungnya naudzubillah suul khotimah, naudzubillah, kita berharap semuanya husnul khotimah. Ya, jadi ayolah, yang lalu sudahlah, biar berlalu. Ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau mungkin ya namanya manusia pernah berbuat salah, khilaf ya semuanya ya. Tapi jangan terus kemudian ini terus dijadikan sebagai bahan untuk mencaci maki, bahkan ketika beliau sedang sakit. Ini saya tidak terima sahabat ya. Jadi jangan kita terbawa arus kebencian ya. Jadi termasuk kepada siapapun, apalagi kalau Anda mengaku sebagai muridnya atau pengikutnya Habib Rizik. Habib Rizik tidak pernah mengajarkan kebencian kepada pribadi ya. Ya, beliau itu selalu menghormati pribadi siapapun, apalagi tokoh ya. Jadi yang diluruskan oleh Habib Rizik, keras Habib Rizik itu kepada perilakunya, bukan kepada pribadinya sahabat ya. Nah, ini ya yang perlu kami sampaikan, dan sekaligus mengingatkan kepada kita sesama umat Islam bahwasanya kan Kanjeng Nabi juga sudah mewanti-wanti bahwasanya tidak boleh kita itu mencaci maki sesama muslim ya. Sibabul muslim fusuk,
mencaci maki saudara sesama muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Jadi jangan sampai kita ini mencaci maki. Jadi Kiai Haji Said Agil Sirot itu adalah ulama, beliau umat Islam yang tentunya juga berlaku, tidak boleh kita mencaci maki beliau, apalagi dalam keadaan sedang sakit, sahabat ya. Nah itu ya. Terus kemudian kalau kita masih ingat dengan hadis yang sangat populer lah ya, hakul muslim alal muslim sittun. Jadi hak seorang muslim kepada saudara muslim yang lainnya itu ada 6, sahabat ya. Pertama, wa idza laqitahu fasallim alaih. Ya, pertama kalau bertemu ucapkan salam kepadanya. Terus kemudian yang kelima itu ya, ketika wa idza maridho fa'udhu, ketika dia sakit jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, ketika dia meninggal maka antarkanlah. Jadi ketika sakit tidak ada, ketika sakit nyinyirlah kepada dia, tidak ada. Ketika sakit caci makilah dia, ketika sakit doakan yang jelek, tidak ada. Ketika dia sakit fa'udhu, ya, jenguklah dia. Kalau Anda tidak bisa menjenguk ya karena suatu hal, apalagi memang COVID ya, ya doakanlah yang baik, doakan yang baik ya. Jangan didoakan yang tidak baik, naudzubillahi min dzalik ya. Dan ini tentu jangan disalahartikan ya. Jadi begini ya. Jadi saya dalam banyak hal ya tidak cocok dengan pemikiran beliau. Saya dalam banyak hal mengkritisi pemikiran beliau. Sebagaimana Sidogiri juga mengkritisi pemikiran beliau dalam sebuah bukunya. Tetapi ketika beliau dizalimi, maka saya akan membela beliau, sahabat ya. Ketika beliau disakiti, maka saya akan membela beliau. Jadi ini kita harus berpikir yang netral, objektif ya. Jadi jangankan beliau misalkan ya, saya tidak cocok dengan dalam banyak hal dengan saudara-saudara Salafi Wahabi. Saya mengkritik keras. Tetapi ketika saudara Salafi Wahabi ini dicaci maki, dizalimi, maka saya akan membelanya. Ya. Saya tidak cocok dalam banyak hal dengan HTI, saudara-saudara HTI. Tetapi ketika HTI dicaci maki, dizalimi, ya, dipersekusi, maka saya akan membela HTI. Ya. Bahkan jangankan Salafi, Wahabi, jangankan Kiai Haji Said Agil Sirot, seandainya pun ada orang kafir, ya. Perhatikan ini, seandainya ada orang kafir, tentu kita berbeda secara akidah, secara usul, ya. Tetapi ketika ada orang kafir yang dizalimi, yang disakiti, maka saya kan juga membelanya. Bukan membela kekafirannya ya, membela karena dia dizalimi dan karena memang Kanjeng Nabi sudah mewanti-wanti bahwasanya man adza dzimmiyan fa ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti, menzalimi kafir dzimmi, maka aku akan menjadi musuhnya. Aku musuhi dia di hari kiamat. Tidak boleh kita menzalimi siapapun ya. Bahkan orang kafir pun tidak boleh dizalimi, sahabat Mezeng Pasuruan. Nah, ayo kita mendoakan beliau, Kiai Haji Said Agil Sirot, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan seterusnya ya. Tetapi di sisi lain, ya, di sisi lain, saya juga menemukan banyak komentar-komentar juga di seberang, ya, yang menjadikan sakitnya beliau ini sebagai alat komoditas untuk ya menyerang ulama-ulama lain, katakanlah HRS Habib Rizik Syihab. Saya bacakan ini komentar ini ya, komentar di Amazing Pasuruan ini, di komunitas ini ya. Aja ini nama akunnya. Kiai Said berjiwa jantan, tak menutupi hasil tes swab. Gak seperti si Ono yang kayak banci menutup-nutupi hasil swab. Ini komentar apa kayak gini kira? Komentar opo? Ini mengadu domba. Jadi janganlah sakitnya seorang tokoh dijadikan sebagai alat untuk menyerang tokoh lain. Masing-masing tokoh punya prinsip sendiri-sendiri, punya pandangan sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri, punya keadaan sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Ya, Habib Rizik
belum keluar hasilnya, apa yang mau disampaikan, hasilnya belum keluar, dan Habib Rizik sudah menulis surat bahwasanya secara pribadi ya kepada wali kota agar itu nanti kalau hasilnya keluar ya punya hak privasi ya untuk tidak dipublikasikan, dan itu hak masing-masing orang, setiap orang punya hak itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang dia miliki, karena kalau sampai ini dipublikasikan ini menjadi komoditas politik. Hasilnya belum keluar, ini sekarang sudah rame. Apalagi nanti kalau sampai hasilnya keluar, ini akan digoreng macam-macam ini, baik positif maupun negatif. Ya. Jadi janganlah kita mengadu domba sesama ulama. Ayo tobat. Kapan kita mau bersatu kalau seperti ini caranya? Ya. Bukan hanya sampai di situ, ini banyak ini ya. Ada lagi. Ya, biar Anda tahu nanti ini bisa ditampilkan. Ya. Saya tadi sudah nanya siapa ini Kaji Taufik ini, Kaji Taufik ini di Facebooknya ini. Coba, ini katanya pengurus NU di daerah Madura, ya kalau tidak salah ya. Ini saya sudah nanya ke beberapa teman di Madura. Semoga cepat sembuh Kiai. Sampaikan dengan jujur pada umat dan jangan kabur, serta jangan ditutup-tutupi. Doa kami bersama Kiai. Apa maksudmu ngomong kabur-kabur itu? Ya, Anda sudah tabayun nggak? Ya, kabur-kabur apa? Ini kan tujuannya jelas kepada siapa dia menyerang. Janganlah kita ini saling menyerang, mengadu domba. Ini umat di bawah ini sekarang panas, terus dikompor-kompori dengan perilaku-perilaku kalau dia mengaku tokoh, tidak pantas seperti ini disebut sebagai tokoh, mengadu domba seperti ini ya. Jadi saya mengingatkan kepada siapapun, ayo larek berpikir sing rasional, objektif, kepala dingin. Ya, boleh kita tidak cocok dengan siapapun, boleh kita mengkritisi, yang penting dengan bahasa yang santun, terukur, proporsional, tidak emosional. Sampaikan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Tapi ketika beliau sedang sakit, jangan dicaci maki, jangan dihina, jangan didoakan jelek, dan jangan diadu dengan ulama-ulama yang lainnya. Anda ini kapan kita mau bersatu? Ngomong NKRI harga mati, NKRI harga mati. Persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Anda tidak bersatu sesama saudara, sesama muslim kok. Anda justru mengadu domba, Anda justru merusak persatuan. Ya. Nah, inilah ya sahabat Mezeng Pasuruan. Ya, jadi saya ya dididik oleh guru-guru saya, ya termasuk juga Kiai Haji Tolha Hasan, dulu pernah menjabat sebagai Mustasyar PBNU ya, itu guru saya. Saya dididik untuk berpikir objektif ya, rasional, tidak fanatik kepada siapapun dan tidak membenci kepada siapapun. Jadi saya sekaligus mengklarifikasi, saya tidak ada kebencian sedikit pun kepada Al-Mukarram Kiai Said Akil Sirot ya. Sama sekali saya. Wallah, saya tidak ada kebencian pribadi apapun dengan beliau. Ya. Kalau saya mengkritik beliau semata-mata karena saya sayang kepada beliau dan juga kepada umat pada umumnya. Saya tidak mau umat ini salah jalan, salah pemikirannya, ya. Hanya itu sahabat, karena kepeduliannya, ya. Bahkan ini ya, Anda perlu tahu, saya sudah beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, waktu rame-ramenya masalah antara saya dengan Gus Bahak ya di dunia maya ya, saya sudah pernah menyampaikan kepada salah seorang Habib ya, salah seorang Habib yang ada kedekatan dengan PBNU dan bahkan ada kedekatan dengan Pak Jokowi, ini sering beberapa kali diundang ke istana. Saya sudah menyampaikan kepada beliau, Beb, tolong kalau bisa berikan saya akses untuk komunikasi, dialog dengan Al-Mukarram Kiai Haji Said Akil Sirot. Saya ingin dialog dengan beliau, saya ingin menggali seperti apa pemikiran beliau yang seutuhnya, yang sebenarnya. Ya. Dan saya ingin mengklarifikasi beberapa hal Habib, tolong ya. Tapi karena memang ya beliau orang besar, saya tahulah bagaimana kesibukan beliau, tidak mungkinlah beliau siapa sih saya ya, tidak mungkin akan bisa menerima saya ya. Tapi saya ingin suatu saat nanti, sebelum kita berpisah ya, sebelum mungkin Kiai Haji Said Akil Sirot meninggal, atau mungkin saya yang meninggal, atau mudah-mudahan diberikan panjang umur semua lah ya. Saya ingin bertemu dengan beliau, saya ingin menjabat tangan beliau, saya ingin berdiskusi dengan beliau, saya ingin tabayun dengan beliau, karena saya sayang dengan beliau. Saya sayang ya. Jadi tidak ada kebencian sedikit pun kepada siapapun ya.
Jadi jangan kemudian Anda menuduh saya sebagai orang yang benci kepada beliau, apalagi benci kepada NU. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah. Itu tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat menyakitkan ya. Ya, bagaimana mungkin kita akan membenci beliau secara pribadi ya? Bagaimana mungkin apalagi membenci NU? Naudzubillahi min dzalik ya. Kualat ya. Jadi ayolah kita sahabat Mezeng Pasuruan, janganlah kita ini mencintai berlebihan kepada siapapun ataupun sebaliknya membenci secara berlebihan ya. Saya sayang kepada semuanya, saya sayang kepada Kiai Said Agil Sirot, saya sayang kepada Habib Rizik Syihab, saya sayang kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menginginkan mereka semua ini duduk bersama dalam satu forum komunikasi, dialog, makan bersama minimal ya. Kalau tidak bisa dialog, minimal makan bersama dilihat oleh umat ya, sehingga ini bisa mempersatukan, bukan malah justru umat ini di bawah semakin kelihatan terpecah ya, pengikutnya ini saling caci mencaci ya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan perpecahan ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah persatuan, khususnya ukhuwah Islamiyah semakin kuat di antara kita, wabil khusus ukhuwah aswaja sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, demikian mungkin tanggapan dari Al-Fakir. Sekali lagi mari kita doakan beliau Kiai Haji Said Agil Sirot ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur ya, diberikan kekuatan lahir batin, istiqomah di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.